Saudara, setiap kita pasti mendambakan sebuah hubungan yang real. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap kita, nggak peduli. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, bahkan ketika usia kita sudah lanjut pun, kita sangat merindukan yang namanya real relationship. Hubungan yang begitu nyata. Hubungan yang tadi disampaikan tidak fake. Karena kalau hubungan itu fake itu sangat berat sekali untuk mempertahankan. Karena kita harus pakai topeng. Tiap kali ketemu orang kita harus ganti topeng kita. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Dan sore hari ini kita akan belajar bahwa setiap kita memang Allah desain kita untuk sebuah hubungan. Yang setuju katakan amin. Setiap saudara dan saya, Allah mendesain kita, Allah menciptakan kita karena dan untuk sebuah hubungan. Baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama. Kalau di sini temanya adalah get closer to God and get closer to community. Itu dua hal yang memang kita nggak bisa lepas. Karena Allah mendesain saudara dan saya untuk itu. Walaupun di tangan-tangan kita mungkin ada handphone, ada gadget yang menghubungkan kita dengan someone, baik yang dekat maupun yang jauh, baik di dalam kota Bogor maupun di luar kota Bogor, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi nggak akan pernah bisa menggantikan hubungan yang benar-benar real dalam kehidupan kita. Saya sampai hari ini ada beberapa teman yang sangat dekat yang udah 20 tahun lebih saya menjalin hubungan. Ya, ketika saya study di Singapura di akhir tahun 1999, kemudian tahun 2000 kami mulai membangun hubungan di kelas dan dari situ sampai hari ini kami masih menjalin hubungan. Ada dari berbagai bangsa, berbagai negara dan kita selalu saling menanyakan kondisi keadaan mereka, saling berkomunikasi. Ada yang dulunya kita single, sekarang anaknya udah 2, anaknya sudah banyak dan sebagainya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, there is nothing can replace the real relationship in our life. Ketika saudara punya teman yang sejati, itu adalah berkat yang luar biasa bagi saudara. Yang setuju katakan amin dong. Ya, ini nggak bisa menggantikan. Makanya ketika COVID menghantam beberapa negara termasuk Indonesia, struggling kan? Yang struggling bukan anak-anak saja, tapi orang tua juga struggling. Ya, lucu kalau kita flashback tahun-tahun itu ya, bagaimana anak sekolah dari atasnya bagus pakai seragam, ketika berdiri pakai celana pendek. Gitu ya saudara. That is kind experience buat kita semua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mendesain saudara dan saya memang untuk memiliki hubungan dengan Dia. Memiliki hubungan satu dengan yang lain yang namanya komunitas. Dan ada alasan, why? Ada reason to get closer. Kenapa kita perlu get closer baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Yang pertama kita akan melihat dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita baca bersama-sama. Daripadanya lah. Kita baca bersama-sama yuk. 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini ditulis oleh seorang Raja Daud. Seorang yang bernama Daud. Seorang raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, dia juga adalah seorang gembala beberapa kambing domba. Dia juga pernah menjadi seorang pelarian yang hidupnya dianggap seperti anjing liar oleh mertuanya dan juga oleh rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Orang-orang bisa ngebunuh dia, menangkap dan membunuh dia tanpa mereka akan disalahkan karena apa yang mereka lakukan. Daud kehidupannya hampir kurang lebih 15 tahun ada dalam pelarian. Setiap hari merupakan tantangan.
Setiap hari merupakan kesulitan yang harus dia hadapi. Udah gitu bukan hanya dia yang diperhadapkan dengan masalah. Ada 300 orang lebih yang datang kepada dia. Dan mereka juga orang-orang yang bermasalah, punya masalah dan membawa masalah. Dan dia harus mikirin, ini 300 orang mau makan apa? Mau makan dari mana? Kemana besok kami akan pergi? Karena spy dari seorang Raja Saul, mata-mata Saul itu ada di banyak tempat. Tetapi Raja Daud berkata dalam semua keadaan itu, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketenangan itu enggak berasal dari apa yang kita punya. Ketenangan berasal dari siapa yang memiliki hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kekayaan itu membuat saudara tenang, maka Tuhan Yesus gak perlu datang bagi kita. Saya teringat ketika tahun 2000-an di gereja di Singapura mengadakan penjangkauan dengan sebuah program yang namanya Alpha Course. Saya diminta untuk membantu di satu gereja di sana. Gereja bahasa Inggris yang kebanyakan jemaatnya ada beberapa orang-orang Asia, tapi kebanyakan orang-orang dari ekspat, orang bule gitu ya. Dan saya memegang yang bagian kaum muda. Dan di situ kita banyak ngobrol. Dan ternyata di kelompok lain ada seorang ibu muda dari Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan, dan singkat cerita di situ dia akhirnya percaya Yesus. Di malam Natal, di 24 malam, biasanya kalau saya nggak pulang ke Indonesia, ada seperti orang tua rohani saya yang selalu ngundang saya untuk makan malam, Christmas dinner bersama dengan saya. Dan malam itu saya bersama dengan orang tua rohani saya, suami istri, dan bersama dengan ibu muda dari Korea ini, dan dia datang juga bersama dengan mamanya yang usianya udah cukup lanjut. Mamanya ternyata maaf kata nggak bisa bicara. Kenapa? Karena stres yang begitu berat yang pernah dia alami sampai akhirnya dia nggak bisa bicara. Di meja makan akhirnya kami saling berkenalan, kami ngobrol, dan ternyata ibu Korea ini ibu muda orang Korea berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu sekali. Karena dia punya suami seorang laki-laki American Chinese yang orang Chinese yang lahir di Amerika, yang dipercaya oleh papanya memegang beberapa perusahaan di Southeast Asia, di Asia Pasifik. Tetapi ketika mereka membuka cabang di satu negara, yaitu di negara Thailand, suaminya mulai jatuh cinta dengan perempuan lain. Singkat cerita, rumah tangganya hancur dan ekonomi mereka juga hancur. Dan pada akhirnya ibu muda yang dari Korea yang awalnya tinggal di sebuah rumah yang besar di Singapura dengan 4 pembantu. Saat itu harus shrink down, harus mengecilkan semuanya dari rumah besar menjadi tinggal di apartemen. Gak ada pembantu, dia harus menjaga 4 anaknya laki-laki, dia harus masak dan dia mulai harus kerja. Tetapi dalam kondisi itulah dia hadir dalam Alpha Course, dalam penjangkauan yang kami lakukan. Dan pada akhirnya disitulah dia percaya Yesus, dia menerima Yesus. Dan pada malam Natal ketika kita makan bersama, dia berkata sesuatu yang saya nggak akan pernah lupa. Dia ngomong kayak gini, dulu aku punya banyak hal. Bahkan kadang-kala untuk makan dari satu ke kota lain aja kita nggak naik mobil, kami naik helikopter. Tinggal di hotel yang mewah itu udah bukan hal yang jarang, itu satu hal yang biasa. Tapi hidupku dulu dengan sekarang berbeda sekali. Sekarang aku punya Yesus, walaupun pagi-pagi aku harus masak, nyiapin anak-anakku, ngejar bis, ngejar MRT, tubuh capek. Tetapi ada Raja Damai, Yesus yang memberikan ketenangan dalam hidup saya. Ketenangan itu bukan berasal dari pangkat, dari jabatan, dari harta, dari kepandaian. Tapi ketenangan itu berasal dari Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Manakala kita dekat dengan Yesus Sang Raja Damai, manakala kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa yang gak bisa kita mengerti. Bagaimana saya bisa tenang di tengah kondisi keadaan yang unbelievable, yang sepertinya sulit untuk saya bisa tenang.
Kenapa? Karena ada Yesus yang luar biasa ada dalam hidup saudara. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda ada di antara yang hadir di sini. Lagi menghadapi banyak masalah, lagi menghadapi banyak beban, pergumulan yang sulit. Izinkan Yesus, Sang Raja Damai tinggal dalam hatimu. Maka engkau akan memiliki ketenangan bahkan di tengah tantangan yang besar sekalipun. Kita perlu mendekat kepada Dia. Kenapa? Karena di dalam Dia saja, dengan mendekat kepada Dia, kita ada ketenangan. Dan dengan tinggal tenang, di situ ada kekuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu mendekat dengan Dia? Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal atau dekat dengan Tuhan adalah kebutuhan kita. Tuhan gak membutuhkan saudara, kita yang membutuhkan Tuhan. Dengarkan saya, Tuhan gak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan Dia. Seperti carang itu membutuhkan pokok, bukan pokok yang butuh carang. Carang yang butuh pokok, carang yang harus nempel kepada pokoknya supaya carang pada akhirnya in a due time, di waktu yang tepat, carang itu akan menghasilkan buah. Sayangnya tanpa sadar kita seringkali berpikir, saya pokok anggur, Yesus carangnya. Yesus butuh saya nggak butuh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan supaya kita bisa berbuah. Semakin kita menyadari betapa kita membutuhkan Dia dalam hidup kita, maka kita semakin gak mau jauh daripada Tuhan. Dan semakin kita gak mau jauh daripada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita yang pada akhirnya orang akan melihat dan kita akan memberi dampak dan berkat bagi banyak orang. This is the reason. Ini alasan kenapa saudara dan saya dan kita semua membutuhkan untuk kita mendekat sama Dia. Get closer to Him. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya ketika kita dekat dengan Dia, bahkan nempel dengan Dia, kita seperti carang yang tidak akan pernah kering. Kita akan menjadi carang yang dibersihkan. Kita akan menjadi carang yang dipotong walaupun menyakitkan. Tapi one day carang itu akan bisa berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik, berdampak bagi banyak orang. Bagian yang kedua yang saya ingin bagikan, the path to get closer. Jalan untuk menuju lebih dekat sama Tuhan. Saya menulis di sini bahwa get closer adalah sebuah proses perjalanan. Saya bukan Spider-Man. Kalau saya Spider-Man, saya tinggal begini. Push, langsung saya nyampe sana. Saya bukan Flash yang dengan secepat kilat saya ada di pojok atas sana. Untuk saya sampai, jangankan sampai di atas sana, di pojok paling belakang. Untuk saya sampai di barisan depan ini aja membutuhkan proses. Betul gak Bapak-Ibu sekalian? Saya harus berjalan ke sini, saya harus turun sampai akhirnya ke sana, mendekat ke orang-orang hamba-hamba Tuhan yang duduk di barisan depan. Untuk kita mendekat sama Tuhan dan mendekat sama komunitas, it takes a process. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses dalam hidup kita. Dan proses yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah mendengar dan mempercayai suaranya. Ini yang pertama. Kalau kita mau mendekat sama Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita belajar mendengar suaranya dan mempercayai suaranya. Dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat bagian A dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang dikatakan, seperti yang difirmankan, seperti yang disampaikan, seperti yang disuarakan oleh Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Kalau Bethlehemers membaca ayat 1 sampai 3. Kita melihat di sana pertama kali Allah bicara sama Adam.
sama Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya. Dan Abraham mendengar ketika Tuhan bicara sama dia. Tetapi mendengar saja tidak cukup baik. Amin, saudara. Banyak orang Kristen kalau mendengar firman Tuhan luar biasa. Diam semuanya. Bahkan terkadang mengaminkan. Sampai lupa balik ke atas. Kalau saudara dengar khotbah saya, nggak usah ngangguk-ngangguk saudara. Pelototin saya lebih senang. Baik kita mendengar firman, tapi jangan berhenti hanya mendengar firman Tuhan. Tapi belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan. Antara believe and trust itu dua hal yang berbeda. Antara percaya, believe, dengan trust, mempercayai, itu berbeda saudara. Banyak kita berhenti di percaya, tapi banyak kita seringkali nggak trust, nggak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Believe itu lebih kepada di sini, tapi trust itu kepada hati yang akan menggerakkan kita melakukan apa yang Tuhan telah katakan kepada saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah saudara berhenti kepada percaya atau mau melanjutkan kepada mempercayai, trust? Karena hanya trust yang akan menentukan mujizat apa yang akan saudara terima dari Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berhenti di believe, percaya, tapi nggak mau melanjutkan kepada trust. Sehingga mereka nggak pernah berani melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. Dan kalau tidak ada believe, nggak ada trust, nggak akan melangkah, mujizat nggak akan pernah terjadi. Makanya kita hanya menonton mujizat dialami banyak orang. Dan kita hanya gigit jari. Jangan-jangan kita hanya berhenti kepada belief. Nggak pernah melanjutkan kepada trust. Yang kedua, menyelaraskan hidup kita dengan jalan-jalannya. Ini dua hal yang kedua yang perlu kita miliki. Kalau kita mau get closer dengan Tuhan, yang kedua adalah kita harus menyelaraskan langkah kaki kita, hidup kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita sesuai dengan jalan dan rencana Tuhan. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. My plan is not your plan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Dengan tegas Allah berkata, nggak ada gray area di sini, nggak ada area abu-abu. Allah dengan tegas berkata, rencanaku itu nggak sama dengan rencanamu. Jalanku nggak sama dengan jalanmu. Dan kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, one thing yang kita akan lakukan adalah kita mendengar apa yang menjadi perkataan Raja sebagai sebuah perintah yang tidak bisa tidak, hanya bisa kita lakukan. Dikatakan di sini, rencanaku bukan rencanamu, jalanmu bukanlah jalanku. Sehingga gak ada cara lain kecuali kita harus mendekat sama Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, kalau rancangan Tuhan ada di sini. Kalau jalan Tuhan ada di sini. Karena rancangan dan jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Maka posisinya, letaknya tidak ada di sini. Rancangan kita mungkin ada di sini. Jalan kita ada di sini. Karena berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda. Seringkali bertolak belakang. Makanya kalau kita mau mendekat sama Tuhan, mau nggak mau kita harus ninggalin rancangan kita, kita harus ninggalin jalan kita yang nggak sesuai dengan rancangan dan jalannya, dan mulai menyelaraskan rancangan kita, mulai menyelaraskan jalan kita dengan rancangan Tuhan dan dengan jalan-jalannya Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita akan semakin dekat sama Tuhan. Tunjukkan kepada saya orang yang gak mau ngikut rancangan Tuhan. Orang yang gak mau ngikut jalan Tuhan. Dan saya akan tunjukkan orang yang hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Dia bisa ada di gereja. Dia bisa ada dalam pelayanan.
Tetapi tadi disampaikan, itu yang kelihatan oleh manusia. Belum tentu hatinya mendekat sama Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan, ini sebuah pertanyaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan digambarkan seperti gunung batu. Kita yang harus ngikuti gunung batu, bukan gunung batu yang ngikuti kemana kita pergi. Tuhan adalah komandan kita yang tertinggi. Kita yang harus mengikuti komandan kita yang tertinggi, bukan sebaliknya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Bethlehemers sebagai aparat negara, entah itu kepolisian atau entah itu TNI, saya percaya saudara mengerti yang namanya satu komando. Betul ya, satu komando. Satu komando nggak boleh ada yang lain. Kalau komandan berkata, Yoel pergi ke sana, nggak ada. Saya sebagai anak buahnya akan berkata, sebentar ya komandan, saya pikir dulu ya. Nggak ada saudara. Kalau kita adalah prajurit-prajurit Tuhan dan menempatkan Yesus sebagai sang komandan dalam hidup kita, apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia katakan, kita akan berkata, siap komandan, siap komandan. Di gereja kami ada seorang jemaat yang dia adalah seorang anggota TNI. Itu kadang-kala saya agak nggak enak gitu ya. Tapi karena itu udah kebiasaan dia, gaya hidupnya, akhirnya di gereja pun itu ke bawah. Kalau dia mau ngomong sama saya, kadang-kala izin pastor. Izin pastor. Ketika saya ngobrol gitu, siap pastor. Siap pastor. Nggak pernah bilang enggak saudara. Kenapa? Karena hari-harinya dia adalah anggota TNI dan ketika di gereja masih ke bawah juga gitu ya. Masih ke bawah juga. Nah itu juga yang harusnya menjadi gaya hidup kita yang ada di tempat ini. Amin. Kalau Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Raja, buktikan dengan kata siap Tuhan. Lihat kiri kananmu, lihat kananmu, ayo siap, siap, siap. Amin. Siap untuk apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Nah seringkali celakanya lebih parah lagi. Telinga kita udah terlalu terlalu tertutup. Telinga kita gak bisa mendengar Tuhan ngomong apa. Karena hati kita udah begitu jauh. Hati kita begitu tumpul. Gak bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Hari ini Tuhan mau agar kita kembali membangun sebuah hati, membangun sebuah kerinduan. I want to get closer to you God. Aku ingin mendekat lagi kepadamu. Karena dengan dekat kepadamu ada ketenangan, ada kekuatan, ada keberbuahan dalam hidup saya. Walaupun ada harga yang harus saya bayar, saya harus mulai belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Saya mulai harus belajar menyelaraskan hidup saya dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tetapi dengarkan saya, ada sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Ada sebuah berkat dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Wow. Kalau kira-kira hari ini salah satu pemimpin Indonesia masuk di sini di gereja Bethlehem. Misalnya lah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto berkunjung ke Bogor karena lagi kepengen makan ngohyang. Saudara tahu kan ngohyang? Ngohyang itu makanan atau apa ya Pak Yol ya? Misalnya Bapak Presiden datang ke Bogor, kenapa? Karena dengar ada ngoyang yang enak. Atau ada pepes pisang yang enak, yang lagi viral. Tadi saya makan siang di jalan sana, waduh. Sampai berdiri di trotoar susah saudara. Berdiri di sini menghalangi jalan dari sana. Turun lagi, ini jalan antara sepeda motor. Wah, ini Surya Kencana sangat diberkati Tuhan dengan makanan yang luar biasa. Sampai saya bingung mau makan apa. Akhirnya saya pilih makanan yang out of the box. Pergi ke soto Agi ya. Soto Agi tapi yang saya makan bukan soto. Yang saya makan adalah bakute.
Saking bingung mau makan apa terlalu banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kalau misalnya Bapak Presiden datang ke gereja ini. Kemudian tiba-tiba duduk di dekat anak muda yang ada di depan saya. Yang lagi pakai topi, yang lagi menunduk. Boleh tahu siapa namanya? Ya, Victor. Ya, misalnya Bapak Prabowo dikasih sama Pastor Yin Yohana. Di sini Pak Presiden, oh enggak, saya mau duduk dengan anak muda ini. Victor namanya. Wow, saya percaya Victor langsung berbunga-bunga, betul nggak ya? Langsung keluarin handphonenya, langsung. Kalah pendeta Feng Chun. Kenapa? Ada sebuah sukacita, ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan saudara, ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan berjanji, draw yourself close to me, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, kata mendekat kepadamu ini bukan sekedar aku mau dekat sama kamu, aku mau duduk dekat sama kamu. No, itu adalah sebuah bahasa keintiman, itu adalah sebuah bahasa covenant, itu adalah sebuah bahasa perjanjian. Ketika Allah mendekat kepada seseorang, ketika Allah mendekat kepada satu pribadi, Allah mau tampil sebagai seorang pemelihara. Allah mau tampil sebagai seorang pembela. Allah mau tampil sebagai seorang penolong dalam kehidupannya. Setiap kali Allah dekat dengan bangsa Israel dan bangsa Israel dekat dengan Allah, yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel adalah pemeliharaan Allah yang luar biasa. Pertolongan Allah yang gak masuk akal. Mujizat yang begitu mengagumkan. Kapan itu terjadi? Bukan ketika mereka jauh dari Tuhan. Kapan itu terjadi? Bukan ketika Tuhan jauh dari mereka. Tapi ketika bangsa Israel dalam sikap hati yang mendekat kepada Tuhan. Jadi ada berkat yang luar biasa. Manakala kita memilih mendekat sama Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan itu adalah bahasa perjanjian. Itu adalah bahasa covenant yang luar biasa. Yang Allah janjikan bukan hanya untuk orang-orang yang ada dalam perjanjian lama, tapi juga untuk orang-orang yang hidup di masa kasih karunia oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Lifers, Bapak Ibu Bethlehemers yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mendekat sama Tuhan. Karena ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan mendekat sama kita. Dan kalau Tuhan dekat sama kita, Mazmur berkata, kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa yang menjadi lawan-lawan saya? Wow. Kita punya orang yang hebat, yang ada di samping kiri kanan kita aja udah senang sekali. Apalagi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ada dalam hidup kita, memastikan Dia menjaga, melindungi kita. It will be amazing, saudara. Amin. Terkadang kita lupa. Terkadang kita melupakan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Sehingga pada akhirnya kita hidup in the motion, dalam kondisi, dalam keadaan di mana kita ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita ngandelin kepintaran kita sendiri. Betul, kita akan dapetin sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi kalau kita izinkan Tuhan mendekat sama kita, karena kita memilih mendekat sama Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya favor of God yang membawa mujizat dalam hidup saudara dan saya. Favor of God itu kita butuhkan. Favor of God, perkenanan Allah itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Dari anak-anak muda sampai orang dewasa, sampai orang tua. Favor of God itu sangat kita butuhkan hari-hari ini dalam hidup kita. Favor of God yang akan membuat saudara dan saya mengalami pembedaan, dibedakan dan mengalami percepatan yang luar biasa. Saya dan istri gak akan pernah lupa satu peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika kami sedang diundang untuk menghadiri sebuah meeting di Singapura. Dan ada satu hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan dari beberapa yang memanggil kami di kantornya. Dan mereka langsung, hamba Tuhan ini berkata, Yoel, I can see the favor of God upon you. Aku bisa melihat perkenanan Allah dalam hidupmu. Saudara, perkenanan Allah itu yang membuat kita mengalami sesuatu yang orang lain gak alami. Favor Allah yang membuat mata kita melihat yang gak mungkin menjadi mungkin. Favor Allah yang membuat saudara dan saya melihat banyak hal yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita bayangkan. Seperti dalam Efesus 3 ayat 20.
Dia melakukan melebihi lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Tantangan saya buat saudara semua yang sore hari ini hadir. Mari bukan hanya kita mendekat ke gereja, tapi kita mendekat kepada Tuhan. Dan mendekat kepada komunitas-komunitas di mana Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Komunitas adalah berkat terbesar buat saudara dan saya. Komunitas adalah salah satu cara yang Allah pakai untuk menjaga, untuk melindungi, untuk membangun, dan untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Maukah kita mendekat sama Tuhan lebih lagi? Memang ini sebuah proses. Mungkin ada di antara kita yang posisi kita ada di sini. Sementara yang lain udah di sini. It's okay. Karena life is not about competition. Hidup bukan soal pertandingan. Kalau yang lain lebih dekat sama Tuhan sepertinya it's okay. Kita melalui setiap proses perjalanan kita mendekat sama Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tapi percayalah, yakinlah. Ketika saudara dan saya memilih untuk mendekat sama Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada saudara. Itu bahasa covenant, itu bahasa perjanjian yang Allah berikan, yang Allah janjikan buat saudara dan buat saya. God bless you. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan Satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari anak-anak muda saja nyanyikan dari awal. Katakan, padamu itu rinduku. Setiap kataku, biar anak-anak muda kau nyanyikan dari hatimu. Yang benar-benar rindu, aku mau lebih mendekat sama Engkau, Tuhan. Amin, amin. Satu kasih yang abadi, amin. Dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sama-sama kita nyanyikan dari atas. Katakan, dekat padamu,
dekat padamu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Tangan-tangan yang digerakkan oleh hati yang rindu mendekat sama Dia. Setiap kata Oh, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu. Amin, haleluya. Yes Lord, kami ingin Tuhan mengikuti kebaikan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh yeah. Membawa sembahku, menyatakan. Amin. Yes Lord. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Oh, haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Ku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Dalam hidupku, oh mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. 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 Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari agungkan Dia, mari besarkan Dia, mari katakan apa yang menjadi kerinduanmu untuk semakin mendekat kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tangan-tangan yang digerakkan oleh hati-hati yang rindu mendekat kepadamu. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolongan dan keselamatanku. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Engkau, Tuhan bawa mereka mendekat kepadamu, mendengar suara-Mu, menyelaraskan hidupnya dengan hati-Mu, dengan tuntunan-Mu. Dan mereka akan melihat tembok-tembok yang besar dirobohkan oleh Tuhan. Sungai-sungai Yordan akan dibelah menjadi dua. Laut Teberau akan dibelah menjadi dua. Kami akan melihat, kami akan menerima, kami akan mengalami, kami akan merasakan mujizat yang belum pernah kami rasakan, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat bagi jalan-jalan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, biar mereka memiliki telinga dan hati yang mendengar, yang mempercayai dan mengikuti jalan-jalan-Mu. Supaya Tuhan menyatakan betapa Engkau begitu dekat sama mereka. Betapa Allah ingin menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebesaran-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti bicara, kiranya Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut akan terus berbicara kepada setiap hati, setiap telinga, setiap kehidupan yang mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara.